bilang selamat pagi, teman-teman bisa bilang pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Saya ulangi, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ya baik, sebentar lagi kita akan melakukan debat Ketua dan Wakil OSIS tahun 2024-2025. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, juri yang akan menilai, dan yang saya kasihi teman-teman semua. Kita sebagai orang yang beriman, sebelum kita memulai dengan debat kita pada pagi hari ini, mari kita tenang untuk mengharap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan tata ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih menjaga, menuntun, menyertai kami sampai saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melakukan debat kami pada pagi hari ini. Semoga Engkau memberkati agar debat ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hadirin dipersilakan berdiri. Menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita berikan waktu untuk Bapak Pembina OSIS untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat.
Baik, salam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai tata usaha SMA Negeri Setian, dan anak-anak yang saya kasihi dan yang berikut yang saya hormati, pasangan 3 calon bakal calon Ketua OSIS tahun 2024 dan 2025. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya, makanya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bisa melaksanakan debat calon Ketua dan Wakil Ketua OSIS disambung dengan pemilihan Ketua OSIS tahun 2024-2025. Anak-anak sekalian dan Bapak Guru yang saya hormati, OSIS bukan sekedar organisasi di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga merupakan wadah bagi seluruh siswa untuk belajar tentang 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, tanggung jawab. Dan yang ketiga itu adalah kerjasama. Jadi dalam organisasi siswa intrasekolah ini ada 3 poin yang kita bimbing untuk Anda harus pahami dalam sambutan saya ini. Yang pertama tadi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mendengarkan, kemudian melayani dan mampu menginspirasi seseorang yang ada di sekitarnya. Saya percaya bahwa 3 pasangan calon OSIS hari ini adalah pemimpin yang baik. Dari 207 orang ini ada 6 orang yang siap untuk menjadi calon OSIS 2024-2025. Jadi 3 poin tadi yang pertama kepemimpinan. Seorang pemimpin itu ada 3 poin yang harus dimiliki: mendengarkan bawahan, siap melayani, dan siap menginspirasi orang lain. Ketika 3 pasangan calon ini menjadi pemimpin, ada 207 pasang mata kepada Anda apakah menginspirasi membawa mereka atau tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah apa? OSIS ini memiliki tanggung jawab penuh. 207 siswa ada MPK-nya. Inspirasi dari 207 ini akan diberikan kepada pemimpin yang terpilih nantinya untuk membawa aspirasi masuk ke badan pengurus OSIS. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa visi misi yang disampaikan nanti oleh calon ketua OSIS ini dan calon pemimpin ini adalah harus memiliki komitmen, kemudian memiliki integritas yang tinggi. Jadi jangan sampai ketika visi misinya yang disampaikan, kemudian dia mubasir, tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi harapan saya kepada 3 pasangan calon ini agar nantinya visi misi yang nanti sebentar disampaikan itu tetap terwujud nanti ketika terpilih menjadi ketua OSIS. Itu mungkin yang saya sampaikan. Kemudian tugas yang ketiga dalam organisasi siswa intersekolah itu adalah kerjasama. Tentunya ada 3 pasangan calon. Dari 3 pasangan calon yang ada ini, 3 pasangan calon yang ada ini, ada 1 yang nanti keluar sebagai pembinaan atau calon OSIS. Tentunya visi misi yang dari 2 pasangan yang lain pasti tidak dipakai. Tapi marilah saya mengajak yang pasangan yang kalah maupun yang menang memberikan kontribusi semua visi misi itu dikumpulkan menjadi 1, maka dia akan membangun organisasi siswa intra yang ada di sini, dia akan semakin besar. Begitu. Jadi jangan berpikir bahwa nanti saya yang nanti naik, kemudian visi misi saya tidak disampaikan. 3 pasangan ini ketika nanti dipilih
marilah kerjasama. Kerjasama dari tiga pasangan ini, kemudian visi misinya disatukan menjadi satu, dia akan besar dan memajukan organisasi siswa di sekolah ini. Ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih untuk tiga pasangan calon yang bersedia memberikan dirinya untuk mengabdi di SMA Negeri Santian 1 tahun ke depan ketika nanti terpilih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan sumbangan ide, gagasan demi terselenggaranya kegiatan pemilihan OSIS hari ini. Sekali lagi terima kasih. Saya percaya bahwa pada kodratnya manusia adalah manusia, kita adalah manusia biasa. Mencari kesempurnaan itu boleh saja, tetapi jangan pernah berharap bahwa kesempurnaan itu ada pada diri kita. Sekian dan terima kasih. Yang baik, mari kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi. Selanjutnya, pembukaan kegiatan akan dibukakan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dalam hal ini Kaur Kesiswaan. Mohon maaf, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau tadi pagi sempat menchat saya juga Bapak Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan bahwa beliau sakit gigi. Semoga kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan nanti tidak akan menghadiri kegiatan kita tepat waktu. Beliau kemungkinan di perjalanan dan meminta saya untuk membuka kegiatan ini. Dan sebelum saya membuka kegiatan ini, saya memberi ucapan terima kasih pada Bapak Ibu teman-teman semua yang berjeri lelah menyiapkan semua ini. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Ini sebuah ide dan sebuah kreasi yang cukup luar biasa, karena pembiasaan demokrasi itu dari sejak dini. Sehingga hal-hal seperti ini adalah pembentukan kepemimpinan dasar sebenarnya yang sangat bagus. Dan saya juga mengucap terima kasih untuk anak-anak kita yang turut serta berpartisipasi penuh sehingga menyiapkan ruangan ini sedemikian rupa, dan ini saya anggap luar biasa ya, luar biasa karena sekalipun kita di desa saya lihat live dan ini sangat luar biasa. Ya, dan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak semua yang saya kasihi, kegiatan ini kalau tadi dikatakan bahwa ada 3 hal yang sangat penting, saya ingin menambah satu, yaitu pembentukan mental dan emosi. Karena dari sini kita bisa tahu bahwa anak kita bisa tampil dan berbicara sedemikian rupa di depan para panelis. Dan para panelis mungkin sebentar bisa mengajukan pertanyaan dan mereka bisa menjawab. Dan ini penyampaian ide dan gagasan dari anak-anak kita. Dan sangat luar biasa. Karena pada hari Jumat mereka sempat menyampaikan visi misi di sana, saya dengar sangat nyambung juga dengan program-program sekolah kita. Dan di antara 3 paslon ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya ikut memilih sebentar, saya bingung betul, ya bingung. Dan Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang saya kasihi, sebentar permintaan dari saya, kalau bisa memilih menggunakan hati,
menggunakan hati. Ya, mudah-mudahan dari hati dan mendapat tempat di hati ya, begitu ya katanya. Dan yang berikut selain pembentukan mental, ini adalah pembentukan kepemimpinan. Calon-calon pemimpin akan lahir dari SMA Negeri Sentian melalui kegiatan semacam ini. Kalau bisa setelah tamat menjadi seorang politisi, pasti terkenang dulu saya pernah kampanye antar kelas dan tim sukses saya seperti ini. Juga ada tim pemenangannya seperti ini. Strategi yang dipakai untuk memenangkan ide saya seperti ini. Ini adalah gagasan-gagasan brilian yang diajarkan pada kita semua. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan terima kasih juga untuk anak-anak yang partisipasi penuh banyak bahkan di luar. Dan mereka ikut mendengar. Dan pembiasaan ini harapan saya tadi sempat dikatakan oleh Ibu Ira bahwa harus dilanjutkan oleh generasi tadi. Ya, bukan saja saat ini, tapi kita berharap semakin digambarkan untuk anak-anak kita di kelas 10, kelas 11, sehingga terbentuklah wadah berorganisasi yang bagus. Karena organisasi intrasekolah ini akan terstruktur dan berjalan dengan baik apabila terus dilakukan. Yang berikut, kita hari ini mendapat sebuah nilai, yakni nilai itu menjadi taruhan sebentar pemilihan. Apabila terjadi kecurangan, nilai itu akan diuji Bapak Ibu. Dan apabila terjadi kejujuran, nilai itu terwujud dalam sebuah pemilihan. Ini adalah penanaman nilai. Selain pembentukan karakter, selain kebiasaan mental, juga pewarisan nilai-nilai dalam berdemokrasi. Itu sangat penting Bapak Ibu. Itu sangat penting. Dan sebagai sebuah pembelajaran tanpa teori, tapi sebuah praktik, sehingga orang mengatakan bahwa lebih baik praktik daripada teori yang panjang lebar. Kita beri aplaus untuk teman-teman kami yang ikut. Harapan saya, sebentar semua peserta pemilih mengikutkan suaranya, memilih sesuai dengan nuraninya. Itu yang terakhir. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik sampai dengan pelantikan dan pelaksanaan visi misi dan program. Sekian dari saya, terima kasih dan salam hormat untuk kita semua. Baik, kita berikan aplaus yang paling meriah. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kandidat-kandidat kita untuk mengambil tempat yang telah disediakan dengan aplaus yang paling meriah. Ini dia kandidat-kandidat kita. Saya mempersilahkan kita kandidat untuk berdiri. Silakan duduk. Para hadirin yang saya kasihi, saya berharap kita dapat tenang dan bekerja sama agar debat ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang akan saya baca. Yang pertama, setiap kandidat OSIS diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan visi misi
dengan rincian 5 menit awal menyampaikan visi dan misi dan 10 menit menjawab tanggapan yang disampaikan kandidat lain. Yang kedua, diberikan waktu 15 menit kepada panelis atau peserta debat untuk memberikan tanggapan terhadap visi, misi yang disampaikan dengan rincian waktu 5 menit awal menyampaikan visi dan misi dan 10 menit menjawab tanggapan yang disampaikan panelis atau peserta debat. Yang ketiga, diberikan waktu 15 menit kepada dewan juri untuk menyampaikan tanggapan terhadap visi dan misi yang disampaikan dengan rincian 5 menit awal menyampaikan visi dan misi dan 10 menit menjawab tanggapan yang disampaikan dewan juri. Kita langsung dalam debat. Saya mempersilahkan kandidat nomor 1 untuk membacakan visi dan misi. Kita berikan tepuk tangan. Baik, dalam penyampaian visi misi seperti peraturan yaitu rincian 5 menit penyampaian visi dan misi. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMA Negeri Santiam atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Santiam, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, dan yang saya cintai teman-teman saya yang berada pada saat ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik. Saya akan menyampaikan visi dan misi. Visi menjadikan OSIS sebagai tempat di mana siswa dapat melatih keterampilan, bersosialisasi dan berorganisasi, serta bekerja sama dalam berliterasi, serta dengan sekolah untuk membentuk karakter siswa yang berbudi pekerti, luhur dan berprestasi, serta menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan damai bagi seluruh siswa. Misi meningkatkan kualitas pendidikan seperti menyelenggarakan program bimbingan belajar, membantu siswa mencapai prestasi akademik yang optimal. 2. Mengembangkan bakat dan minat siswa seperti menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung berbagai kegiatan seperti seni, olahraga, dan keterampilan untuk memotivasi siswa berprestasi. Menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman seperti menyelenggarakan program kebersihan dan penghijauan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan hijau. Saya berikan kesempatan kepada kandidat-kandidat lain untuk menyampaikan pertanyaan atas visi misi yang telah dipaparkan. Silakan. Baik, waktu yang diberikan 1 menit saat Anda dimulai dari saat Anda berbicara. Ya baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada calon pos nomor 1. Pertanyaan saya menyangkut lingkungan. Program yang kalian buat mengatakan bahwa kalian akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Pertanyaan bagaimana cara untuk membuat sekolah kita tetap hijau saat musim panas? Dan bagaimana juga cara membuat sekolah kita menjadi bersih, sedangkan setiap hari sapi milik warga Santiam selalu masuk dan membuang kotorannya atau cirit sapi. Bagaimana cara agar sapi milik warga Santiam tidak masuk lagi? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menantang, bukan? Mungkin dari kandidat lain ada yang masih bertanya, silakan. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor 1 mengangkut dengan lingkungan. Bagaimana cara paslon nomor 1 menarik perhatian para siswa-siswi untuk menyelenggarakan program kebersihan dan penghijauan terhadap lingkungan tersebut? Jelaskan. Baik, ada 2 pertanyaan dan waktu
kepada kandidat nomor 1 untuk menjawabnya dalam waktu 5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor urut 2. Yang mereka membicarakannya itu sistem itu yaitu kita harus menanam pohon sehingga lingkungan kita menjadi hijau. Dan yang kedua, mereka berbicara tentang bagaimana cara agar kita bisa mengatasi lingkungan sekolah kita menjadi bersih dan terhindar dari banyak sapi yang masuk ke lingkungan sekolah kita. Dari situ jika itu kami akan berusaha sehingga kita harus bekerja sama dan kita membuat pagar lingkungan sekolah kita ini sehingga di lingkungan sekolah kita ini jangan ada hewan-hewan yang masuk dan membuat sekolah kita kotor atau hancur. Dan yang pertanyaan yang ketiga yaitu menarik minat siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menarik minat siswa itu kita harus bekerja dalam bekerja sama, kita harus bersatu dan kita harus jika kami menjalankan tugas kita, maka di situ juga kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman. Dan di situ juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Karena yang tadi mereka membicarakannya itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, karena sekolah kita kotor. Jadi di situ kita harus bekerja sama dan bekerja sama dalam lembaga kita, dan di situ juga kita harus akan terus bekerja sehingga tugas dan tanggung jawab kita di lembaga pendidikan SMA Negeri Santian dengan baik. Baik, demikian jawabannya. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan? Oke, ini ada sanggahan dari kelompok paslon nomor urut 2. Silakan. Waktu 1 menit mulai saat Anda berbicara. Baik, tadi saya bertanya bagaimana cara untuk membuat tanaman-tanaman hijau saat musim panas, karena biasanya musim panas itu kekurangan air. Terima kasih. Waktu yang diberikan 2 menit untuk menjawabnya. Dimulai saat Anda berbicara. Musim panas itu jika kita menjaga tanaman kita supaya jangan mati atau jangan layu, kita harus membawa air saat kita datang ke sekolah untuk menyiram tanaman kita supaya tanaman kita jangan mati atau layu di saat musim panas. Kesempatan diberikan kepada wakil untuk menyampaikan tanggapannya terhadap pertanyaan. Baik, tidak ada tanggapan. Kita lanjutkan. Diberikan waktu 15 menit kepada panelis untuk memberikan pertanyaan dan akan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Saya berikan kesempatan, mungkin ada? Ya. Ya ada, silakan. Baik, kami berikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Bagaimana Anda akan menangani situasi di mana ada perbedaan pendapat di antara anggota OSIS atau guru tentang keputusan yang harus diambil? Ya, waktu diberikan kepada paslon nomor 1 untuk menjawabnya dalam kurun waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Fungsinya itu yaitu kita harus bekerja sama, karena tadi saya dengar bilang perbedaan dari anggota OSIS. Kan di sini bukan hanya saja jika kami terpilih, maka kami juga akan
menjalankan tugas dan tanggung jawab dari teman-teman yang lain atau program-program yang lain. Di sini jika kami terpilih, maka kami tidak akan hentarkan program-program dari teman lain. Di situ juga kami akan bekerja sama dengan teman-teman kami, sehingga di situ kita harus menangani situasi yang ada di sekolah kita ini. Bagaimana? Ada sanggahan? Baik, cukup. Kesempatan diberikan kepada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Diberikan waktu 1 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sangat tertarik dengan misi yang kedua, yaitu mengembangkan bakat dan minat siswa menyangkut seni, olahraga, keterampilan, dan yang lain. Pertanyaan saya ialah bagaimana tindakan, ini saya bicara hal teknis ya, bagaimana tindakan OSIS apabila misalnya ada salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang tidak bisa berjalan akibat dari kurang berminatnya siswa terhadap kegiatan tersebut. Misalnya olahraga jalan, keterampilan jalan, kesenian tidak jalan karena siswa-siswi tidak berminat. Bagaimana tindakan OSIS terhadap hal tersebut? Ya, pertanyaan yang menarik. Saya memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaannya. Saya berikan waktu 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Saya akan menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh Dewan Juri mengenai keterampilan, yaitu seni, olahraga, dan lain sebagainya. Di sini kan teman-teman kita banyak yang berminat tentang bola voli, ada yang berminat di bola kaki, dan ada juga teman-teman kita yang berminat di seni, yaitu menyanyi dan lain sebagainya. Jika kita mau untuk teman-teman kita banyak berminatnya di kegiatan seni, maka di situ juga kita harus setiap minggu itu kita harus mempraktekannya supaya teman-teman kita banyak yang berminatnya di seni, ada yang berminat di olahraga, dan olahraga itu seperti bola voli, bola kaki, dan di situ juga kita harus bekerja sama dalam kegiatan kita seperti ekstrakurikuler itu. Baik, mungkin ada sanggahan, Pak. Baik, terima kasih, dan tanggapan saya sangat positif. Saya menangkap ini sebagai berarti kita harus bekerja sama OSIS dan pihak sekolah untuk memberikan rangsangan terhadap siswa-siswi SMA Negeri Santiago. Terpilih nanti kita bisa menjalankan ini bersama-sama. Kesempatan yang terakhir diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan jargon. Di sini saya mempunyai satu pantun, yaitu kayu lengkung di atas batu, batu halus buat sang ratu. Ayo dukung nomor 1 yang mau peduli terhadap sekolah. Demikian penyampaian visi misi dan sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan kepada kandidat nomor urut 1 untuk duduk. Kita berikan aplaus yang paling meriah. Baik, selanjutnya kandidat nomor urut 2 kita persilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Kita berikan aplaus untuk mereka.
kandidat nomor urut 2, kami berikan waktu 5 menit untuk Anda memaparkan visi dan misi. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diperoleh. Kami akan membacakan visi-misi kami. Visi yang pertama, meningkatkan minat literasi dan menjalankan program membaca 75 menit per minggu. Yang kedua, disiplin dalam lingkungan pribadi dan lembaga. Yang ketiga, mewujudkan posisi sebagai suatu organisasi terpandang di kalangan siswa dan siswi SMA Negeri Santian menjadi posisi yang terampil dan kreatif. Yang terakhir, lingkungan berbasis peserta didik dan guru. Misi. Pada poin pertama ini yaitu mewajibkan agar pihak sekolah memberikan waktu selama 15 menit kepada seluruh warga sekolah secara wajib, sehingga apabila 15 menit dikali dengan 5 hari efektif, maka dalam 1 minggu kita dapat menghasilkan 1 minggu kita dapat menghasilkan 75 menit literasi. Solusinya yaitu setiap kelas diwajibkan untuk membuat pojok baca, yang dimana peserta didik dapat membawa satu sumber bacaan yang diambil baik dari buku, majalah, koran, ataupun media internet, asalkan setiap hasil yang mereka bawa tidak berbau pornografi ataupun asusila. Poin kedua yaitu berbicara tentang disiplin. Disiplin dibagi menjadi 3, yaitu terdapat disiplin waktu, disiplin berpakaian, serta disiplin dalam bertata krama. Disiplin waktu yaitu kedatangan tepat waktu, yaitu siswa diminta agar datang ke sekolah sebelum berbunyi, karena di SMA Santian ini pasti jika apabila terlambat maka akan dikenakan sanksi sosial yang akan berlaku. Yang kedua, pentingnya keteladanan guru dan staf, yaitu di sini juga guru dituntut untuk memberikan contoh disiplin waktu kepada siswa dengan tepat waktu serta memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai dengan jadwal yang ada. Disiplin berpakaian, yaitu berpakaian sesuai jadwal yang telah disepakati baik peserta didik maupun kepala sekolah, guru dan pegawai yang telah disosialisasikan pihak sekolah kepada warga sekolah. Disiplin dalam tata krama. Berbicara tentang disiplin tata krama ini, yaitu berhubungan dengan menjaga sikap, tata bicara serta gestur. Maka dari itu kita dapat menjalankan program 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Poin ketiga, sesuai dengan visi kami, maka kami akan mengadakan berbagai ekstrakurikuler atau kegiatan yang mendorong kreativitas, minat dan bakat peserta didik SMA Negeri Santian dalam bidang kesenian, kebahasaan, dan keolahragaan. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan dalam skala kecil dan juga skala besar. Skala kecilnya yaitu setiap kelas mengadakan kreativitasnya untuk menata kelas masing-masing semenarik mungkin agar peserta didik betah dalam kelas. Skala besarnya yaitu kami akan mengadakan program Green School atau sekolah hijau dengan menanam banyak tanaman di lingkungan SMA Negeri Santian agar terlihat hijau. Selain itu juga dapat menerapkan program ramah lingkungan, karena di lingkungan SMA Negeri Santian belum terdapat lubang sampah ataupun kotak sampah. Maka dari ini menyangkut dengan cara ini dengan kreativitas, maka dapat menerapkan program P5, yaitu siswa dapat menggunakan barang bekas seperti botol atau yang lain dengan didaur ulang menjadi kotak sampah yang berguna di lingkungan sekolah. Sekian visi dan misi kami. Ya baik, selanjutnya mungkin ada sanggahan atau tanggapan dari kandidat nomor urut 3. Oke, baik. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 mengangkut tentang kedisiplinan waktu. Bagaimana program paslon nomor urut 2 dalam menarik perhatian para siswa-siswi untuk datang tepat waktu yang telah ditentukan? Jelaskan. Ya baik, untuk paslon nomor 1, kalian akan menjawab dalam waktu 1 menit, dimulai dari 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini kami dari paslon nomor 2 izin menjawab. Baik, mengenai tentang disiplin waktu, yaitu sesuai dengan visi dan misi kami, yaitu kami akan mengatur waktu
bersama Bapak Ibu guru serta peserta didik, yaitu datang ke sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga apabila ada peserta didik yang datang terlambat bisa mengenakan sanksi sosial berupa apapun. Mungkin ini jawaban saya. Masih ada sanggahan? Pas. Yang kedua, kita berikan kesempatan atau tanggapan yang akan diberikan kepada kandidat nomor urut 2. Kandidat nomor urut 1. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Jika dalam berliterasi 1 minggu 75 menit, maka apakah semua siswa dapat berliterasi dalam 1 minggu? Jika tidak, bagaimana tanggapan Anda agar semua siswa SMA Negeri Santian dapat berliterasi dalam 1 minggu? Kandidat nomor 2, kalian akan menjawab dengan waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya itu juga masih sesuai dengan visi misi kami, sehingga apabila melalui berliterasi, yaitu peserta didik ini diwajibkan agar setiap sebelum memulai pelajaran, gurunya mewajibkan untuk memberikan waktu untuk berliterasi selama 15 menit, sehingga tidak ada siswa yang tidak mengikuti berliterasi, tidak ada waktu untuk berliterasi, tetapi semua diwajibkan. Jadi tiap kali habis apel, kita saat masuk ke kelas, guru mata pelajaran itu sudah tahu bahwa kita langsung berliterasi sebelum pelajaran dimulai. Dan itu juga berlaku untuk guru dan staf yang ada. Mungkin masih ada sanggahan? Pas. Selanjutnya kita berikan waktu dan kesempatan kepada panelis untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Untuk Ibu, kami persilakan, waktunya 1 menit dimulai dari Ibu berbicara. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tadi di program Anda adalah program disiplin. Ketika disiplin itu tidak dijalankan, Anda akan menerapkan sanksi sosial. Kira-kira contoh sanksi sosial seperti apa yang nanti ujung-ujungnya tidak menimbulkan yang namanya perbedaan antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Kemudian berbicara tentang literasi, tadi Anda katakan 15 menit awal setiap hari kita wajib belajar. Contoh sederhana dari paslon 1 dan 2, kok yang berbicara cuma nomor urut 2, nomor urut 1-nya belum dari saya dengar suaranya, berarti literasinya tidak jalan. Seharusnya kalau literasinya jalan, paslonnya itu harus seimbang. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Paslon nomor urut 2, kalian akan menjawab dengan waktu 2 menit mulai dari Anda berbicara. Yang pertama itu sanksi sosial contohnya seperti apa sehingga nanti ketika disiplin itu dijalankan tidak menimbulkan pembulian antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa atau guru dengan guru. Contohnya seperti apa? Sanksi sosial kalau tidak dalam pembulian, yaitu bisa dalam teguran saja. Teguran. Oke. Yang kedua, literasi kalau bisa pasangannya berbicara. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan tanggapan atau sanggahan. Waktu yang kami berikan adalah 1 menit dimulai dari Bapak Dewan Juri berbicara. Silakan Ibu. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh untuk kami menyampaikan pertanyaan untuk kami kedua.
Ya baik, dari paslon nomor 2 akan menjawab dengan waktu 5 menit dimulai dari Anda. Baik, saya akan menjawab mengenai literasi apabila peserta didik dia terlambat. Maka akan diberikan waktu, yaitu sebelum pulang sekolah dia wajib berliterasi. Dia menghadap guru atau wali kelasnya untuk berliterasi karena pada pagi dia tidak ikut bersama dengan teman-temannya. Kalau program kelima untuk program kedepannya, yaitu kita dapat menghasilkan berbagai macam jenis, yaitu kita juga bisa menanam tanaman seperti program kelima ini kita dapat menghasilkan banyak hasil, yaitu pertama menggunakan kreativitas itu kita dapat menghasilkan kotak sampah karena dengan kreativitas dapat menggunakan berbagai bahan atau limbah yang tidak terpakai dan bisa juga menggunakan cirit sapi yang sekarang ini sedang berhamburan di lingkungan SMA Negeri Santian. Kita bisa mengambil dan bisa diolah menjadi pupuk. Mungkin itu jawaban saya. Jadi di sini yang pertama yang saya tanyakan itu misalkan apa yang akan Anda lakukan ketika program kelimanya tidak jalan. Jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS dan program kelimanya tidak jalan, apa yang Anda harus lakukan? Kami akan memastikan agar program itu terus berjalan dan memberikan waktu. Contohnya, apabila ada waktu kosong, kita dapat mengisinya dengan mengumpulkan berbagai jenis limbah sehingga kita dapat berkumpul pada satu hari dalam satu hari penuh untuk menjalankan program kelimanya. Mungkin ada tambahan. Kan untuk merencanakan program kelima itu kan ada dia punya jadwalnya. Ketika jadwalnya sudah lewat, tindakan apa yang Anda lakukan? Kalau jadwal yang mereka Dan untuk menerapkan kelima kan punya jadwal. Nah, misalnya jadwalnya sudah terlewatkan dan itu tidak terlaksana, kira-kira tindakan apa yang Anda lakukan? kalau mereka tidak mengikuti jadwal, berarti kita dapat memberikan sanksi, yaitu dia sendiri yang melakukan program kelima tersebut. Nah, sanksi itu diberikan kepada siapa? Kepada Menerapkan program kelima itu siapa? yang menerapkan program kelima yaitu seluruh warga sekolah, dan yang mendapatkan sanksi adalah mereka yang tidak mengikuti program kelima. Ya, ya mungkin itu adalah jawaban yang mereka berikan. Dan yang terakhir kita akan mempersilahkan mereka untuk memberikan jargon. Beli tahu di pasar raya. Minumnya pakai soda. Kalau ini sekolah kita Jaya, jangan lupa pilih nomor urut 2. Kita punya box yang paling meriah sekali lagi. Teman-teman semua, mohon kerjasamanya yang ada di luar maupun di dalam ruangan. Kita harap tenang untuk melanjutkan debat kita. Selanjutnya, kesempatan diberikan kepada kandidat nomor urut 3 untuk maju. Kesempatan
kesempatan diberikan kepada kandidat nomor 3 untuk menyampaikan visi maupun misi dalam kurun waktu 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Salam pada para hadirin semua yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah dan staf-staf SMA Negeri Santian, serta para dewan juri dan tamu undangan yang kami kasihi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh untuk menyampaikan visi-visi kami dari paslon nomor 3. Baik, sebelum kami menyampaikannya, saya ingin memperkenalkan wakil yang mewakili wakil saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Yesiteva. Saya di sini mewakili wakil paslon nomor 3. Terima kasih. Atas alasannya wakil saya sedang sakit. Visi kami dari paslon nomor 3 adalah yang pertama, menjadikan OSIS yang terampil, kreatif dan cekatan serta mengedepankan nilai Pancasila dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai sarana mengasah kreativitas dan aspirasi siswa-siswi. Kedua, contoh misi. Contoh misi yang pertama adalah mengadakan kegiatan wajib membaca setiap 1 kali seminggu. Dalam arti bukan membaca setiap harinya, tetapi teman-teman semua bisa memanfaatkan jam kosong atau tidak ada guru yang masuk. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk membaca. Misi yang kedua, menjaga ketertiban dan kedisiplinan siswa-siswi. Maksudnya kita harus tertib dalam berpakaian seperti yang sudah diterapkan oleh guru kesiswaan bahwa Senin seragam lengkap, Selasa seragam lengkap diiringi oleh rompi, Rabu seragam lengkap seperti hari Senin, Kamis pramuka, dan Jumat olahraga untuk kelas 11 dan 12 kecuali kelas 10 yang belum ada pakaian olahraga. Dan teman-teman, kita juga harus disiplin waktu, misalnya datang sekolah tepat waktu yang sudah disepakati, dan saat jam pelajaran sedang berlangsung, wajib semua siswa-siswi di dalam ruang kelas jika bel istirahat belum dibunyikan. Misi yang ketiga adalah menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekolah, terlebih ruang kelas. Dalam hal keamanan, teman-teman, kita harus menaati peraturan yang ada. Jika guru sedang keluar, siswa harus tertib. Jika guru sedang merenungkan pelajaran, siswa-siswi harus menyimak dengan bersama. Saat bel berbunyi, entah itu bel masuk atau bel keluar sekolah, siswa-siswi harus berbaris. Dan dalam hal kebersihan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jika sedang jajan cemilan dan minuman, wajib semua siswa menggunakan WC yang bersih. Dan untuk teman-teman semua, kita harus menjaga kebersihan dan kerapian pakaian. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan ruang kelas. Dan yang terakhir adalah, jika teman-teman semua memilih kami pakai tirwi, kami akan membangun sosialisasi terhadap lingkungan sekolah kita. Dalam arti teman-teman semua dan kami pakai tirwi akan sama-sama mengadakan penghijauan terhadap lingkungan sekolah kita. Kemudian kita bercocok tanam untuk menciptakan lingkungan sekolah yang asri. Dan kita semua juga akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti seni musik, seni tari, bola voli, tenis meja, dan kegiatan pramuka. Sekian.
Sekian dari visi misi kami. Demikian visi misi yang disampaikan oleh paslon nomor 3. Saya memberikan kesempatan kepada para kandidat yang lain untuk menyampaikan sanggahan ataupun tanggapan terhadap visi misi yang telah disampaikan. Kesempatan diberikan. Waktu kami berikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Tadi mereka mengatakan bahwa visi yang pertama itu mengadakan kegiatan wajib membaca setiap minggu 1 kali. Dengan cara apakah ketika teman-teman menjabat sebagai ketua OSIS, teman-teman harus membuat cara bagaimana sehingga semua siswa dan siswi di SMA Negeri Sertian dapat berinteraksi dalam satu kali seminggu. Dan tindakan apa yang Anda lakukan ketika siswa dan siswi SMA Negeri Sertian tidak berinteraksi dalam seminggu. Terima kasih atas pertanyaannya. Kesempatan diberikan kepada paslon nomor 3 untuk menjawabnya dalam waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, dalam kegiatan membaca setiap hari. Dalam arti bukan membaca setiap harinya, tetapi bisa menggunakan jam kosong atau tidak ada guru yang masuk dan minat untuk menarik para siswa-siswi untuk berliterasi dalam membaca adalah menerapkan peraturan agar semua siswa-siswi harus wajib membaca. Mungkin itu saja. Ada tambah? Saya tidak kuat dengan pertanyaan karena di sini saya tanya dengan cara apakah Anda dapat membimbing semua siswa-siswi SMA Negeri Sertian dalam berliterasi. Caranya bagaimana sehingga semua teman-teman kita dapat berliterasi dalam 1 kali seminggu. Caranya adalah membuat jadwal agar semua siswa-siswi bisa mengadakan kegiatan membaca dalam 1 kali seminggu. Bagaimana jawabannya? Kesempatan diberikan kepada kandidat nomor 2 untuk menyampaikan sanggahan ataupun tanggapan kepada kandidat nomor 3. Silakan. Waktu diberikan 1 menit. Terima kasih. Baik, di sini kami juga bertanya mengenai literasi. Bagaimana cara Anda membuat sekolah kita mengenai program literasi yang saya dengar tadi, yaitu akan membantu siswa yang kurang dalam berliterasi, yaitu dengan mengajar pada saat jam kosong, belajar berliterasi dalam waktu jam kosong. Bagaimana cara kalian membujuk para siswa untuk mau berliterasi? Sedangkan di zaman modern ini, setiap siswa menggunakan jam kosongnya hanya untuk bermain handphone. Baik, bisa jawab. Pertanyaan yang benar ini. Silakan kepada paslon nomor 3 untuk memberikan jawabannya. Waktu diberikan 2 menit. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Untuk membujuk para siswa-siswi untuk meningkatkan literasi tersebut adalah menggunakan jadwal yang ditentukan. Jika tidak ada guru yang masuk ataupun jika tidak ada guru yang masuk, teman-teman para siswa-siswi harus diwajibkan untuk membaca. Pada jam kosong atau saat
berlangsung dan tidak ada guru yang masuk itu dilarang para siswa-siswi untuk memain handphone pada saat jam pelajaran sedang berlangsung. Baik, selanjutnya diberikan kesempatan kepada para panelis ataupun peserta debat untuk menyampaikan pertanyaan, sanggahan ataupun masukan. Saya berikan kesempatan, mungkin ada? Ya, silakan Pak. Waktu 1 menit Pak. Ya, baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 3 sangat enak ketika kita sisi untuk 1 dan 2 sama. Semuanya bicara tentang literasi. Saya merasa terheran ketika harus membawa teman-teman untuk berliterasi. Sekarang ini kita harus tahu bahwa minat dan bakat dari setiap siswa, setiap para peserta didik itu berbeda. Yang kedua, mereka juga mempunyai waktu-waktu tertentu di saat yang tepat. Misalkan jam membacanya mungkin di jam pagi atau siang atau malam. Nah, pertanyaannya saya, bagaimana cara paslon nomor 3 bisa membawa teman-teman untuk mau berliterasi secara efektif dan bisa terbawa terus-menerus. Jangan karena hanya dengan visi dan misi kita bahwa kita harus mengajar atau mengajar. Kita ini paling sederhananya bahwa kita hanya mau ekonomi kita punya kemauan. Pertanyaannya saya sangat jelas bahwa bagaimana cara paslon nomor 3 bisa memaknai bahwa minat seseorang itu tidak sama dan tepat waktu. Pertanyaan, coba berikan cara yang tepat, efektif bahwa semua siswa akan mau dan membaca pada waktu yang sama. Terima kasih. Saya kembali. Kesempatan diberikan kepada menyampaikan jawaban, waktu diberikan 2 menit. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari alumni. Diwajibkan untuk semua para siswa-siswi harus membaca. Dan di situ kami akan membuat jadwal untuk mengadakan kegiatan membaca. Setiap seminggu 1 kali. Mungkin masih kurang jelas atau sanggahan? Baik, terima kasih. Kalau begitu solusi yang terbaiknya kalau bisa berikan pemahaman dari teman-teman bahwa minat membaca itu lebih tinggi, bukan hanya dari saya sepakat tadi paslon nomor 2 berbicara tentang kalau waktu kosong sering gunakan HP. Tidak artinya membaca literasi harus kita menggunakan buku atau koran atau novel atau yang lain. Bisa juga menggunakan HP. Intinya tiap arah dan bisa terwujud kata literasi. Itu yang penting. Yang kedua, kalau bisa ada mengelompokkan antara minat siswa. Saya lebih cenderungnya ada pada membaca pada saat jam atau pagi kah, siang kah, malam. Jadi bisa harus memaksa teman-teman untuk harus membaca di saat siang karena minat masing-masing berbeda. Mungkin saya seperti itu nanti pasal bisa melengkapinya nanti. Sekian dan terima kasih. Diberikan kepada para dewan juri untuk memberikan sanggahan, tanggapan kepada paslon nomor 3. Waktu kami berikan dan pertanyaan ini dalam kurun waktu 1 menit.
Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh dan saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor yang ketiga. Dan ini kita sudah memaparkan visi dan misi. Jadi kita sudah tahu bahwa yang jadi pertanyaan buat paslon nomor ketiga, bagaimana proses pemisahan masalah secara efektif. Tolong dijelaskan. Dan yang berikut jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan sambil menunjukkan isi dan misi Anda? Baik, itulah pertanyaannya. Diberikan kesempatan kepada paslon nomor 3 untuk menyampaikan jawaban. Waktu diberikan 2 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari penerima. Masalah yang simpel dalam memecahkan masalah tersebut adalah bisa saling memberi saran atau bisa saling memberi usul agar masalah tersebut bisa cepat diselesaikan. Silakan menjawab. 1 menit. Pertanyaan kami terima untuk memaparkan kami akan mengembangkan visi misi kami ketika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan kesempatan diberikan kepada paslon nomor 3 untuk menyampaikan jargonnya. baik teman-teman semua, kami ada sebuah pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke SMA Negeri Santian. Jangan lupa togok penghuninya. Jika Anda ingin yang pasti-pasti, paslon nomor urut 2 sudah pasti namanya.
tibalah kita pada penghujung acara, di mana setiap kandidat-kandidat kita ini memiliki visi dan misinya masing-masing yang tentunya akan dijalankan apabila mereka terpilih. Jadi teman-teman sekalian, saya mengharapkan kita agar menggunakan hak suara kita sebaik-baiknya untuk memilih ketua dan wakil OSIS dengan baik. Dan saya mengharapkan ketiga kandidat ini tidak saling bermusuhan karena hari ini debat, melainkan saling merangkul satu dengan yang lain dan saling menggabungkan program supaya setiap program yang disampaikan tidak sia-sia, tapi dapat kita rasakan di SMA Negeri Santian. Kita akan menutup acara kita pada hari ini. Maka dari itu, sebagai orang beriman, kita akan membukanya tadi dengan doa dan akan mengakhiri debat kita ini dengan doa pula. Saya akan memimpin kita, namun sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini menurut agama kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang selalu kami sembah, kami puji dan kami muliakan di tempat-Mu yang maha tinggi. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, kami boleh hadir di tempat ini, memulai kegiatan ini, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan ini pula dengan pemilihan Ketua OSIS. Tuhan, mari tuntun kami, beri kami semangat yang membara, biarlah kami selalu mencintai lembaga ini, agar kami dapat bekerja sama, saling bergandengan tangan untuk memajukan sekolah ini. Demi nama Tuhan Yesus yang adalah penolong kami, pelindung kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Debat kita telah selesai. 1, 2, 3.